Kasus dugaan fitnah yang melibatkan oknum guru berinisial UL terhadap seorang siswi SMK Islam Tunas Bangsa, berinisial IN, kini menjadi sorotan setelah pemberitaan awal oleh media lantaiNewsTV.com. Insiden ini bermula dari laporan IN bahwa oknum guru tersebut diduga menyebarkan informasi tidak benar yang mencemarkan nama baik siswi tersebut. Menanggapi pemberitaan itu, pihak sekolah akhirnya mempertemukan guru UL dan siswi IN di ruang guru SMK Islam Tunas Bangsa, W. Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Pertemuan tersebut turut disaksikan oleh guru kesiswaan, Sukram. Dalam pertemuan itu, Guru UL membantah tudingan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan bernada fitnah terhadap IN, Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025. Saya tidak pernah berkata apa-apa dengan IN, kalau memang ada, silakan buktikan, ujar UL di hadapan saksi. Saya mau tanya Bu Li, itu terkait masalah pemberitaan saya kemarin itu, yang kemarin saya tayangkan, itu benar nggak sih Mbak pernah mengatakan dengan siswa Ibu, kalau Ibu si ini pernah open BO, nggak ada kata terus untuk dia sudah masuk ke ranah pergaulan bebas, itu yang kami tanya. Tidak ada sama sekali. Kalau memang ada, tolong buktikan. Pernah disampaikan dengan pamannya sendiri? Pamannya? Iya, pamannya si siswa sampai ini? Tidak, bisa ditanyakan apakah ada, Pak, ini open BO? Bukan Bu, ini kan permasalahannya saya cuma mau tahu siapa yang ngomong ke Ibu. Udah ada 2 orang yang bilang ke Ibu kan, katanya. Enggak ada Ibu. Jadi ini pernah ngomong bahwasanya ada, buktinya ada. Pertama Ibu yang bilang, katanya itu Ibu ini ngechat kamu, mau mengawasi kamu lah Intan, karena ada guru yang ngomong sama Ibu, kalau kamu itu di luar sekolah, ya itulah ya, jelek ngomong itu ya. Ini ada chat sama Ibu kelas. Sebutin aja deh, nggak apa-apa deh. Namun pernyataan tersebut justru membuat IN menangis. Ia mengaku kecewa karena merasa ucapan yang sempat dilontarkan padanya oleh UL kini disangkal, seolah dirinya mengada-ada. IN menyatakan bahwa ia hanya ingin meminta klarifikasi secara baik, namun sikap sang guru justru memperparah tekanan psikologis yang ia alami. Saya kecewa dengan ucapan Bu UL yang tidak mengakui jika pernah berkata seolah memfitnah saya. Saya hanya ingin klarifikasi, tapi malah merasa makin trauma, ungkap IN sambil menangis. Guru tuh ngecap saya jelek. Ya karena saya tuh selalu dengar omongan-omongan guru kurang enak ke saya. Padahal saya mau nggak ngerti hal itu. Ya kalau sebagai murid sakit hati ya wajar. Tapi, apakah menurut kamu itu Ibu itu mengatakan hal tersebut karena kamu merasa Ibu yang sudah menyebarkan itu? Ya, maksudnya kamu kan berpikir bahwa rumor-rumor yang tahu umur kamu kan cuma Ibu aja nih. Apakah kamu dikira itu cerita-cerita anak ini sampai-sampai kamu saya ngantar Bapak turun dulu ya? berpikir Iya Pak. Pas saya di kantor, gimana? Coba Ibu bilang ke saya gini, Ibu itu disuruh sama guru. enggak ada. Benar Ibu bilang nggak ada ya? Waktu itu Ibu bilang katanya dikasih pengawasan lebih karena jauh dari orang tuanya. Saya dengar-dengar jadi nggak tahu ya Ibu, yang saya klarifikasi, iya yang saya klarifikasi itu kan saya mau tahu Bu siapa yang ngomong ke Ibu kalau saya itu sering pulang malam. Itu terus Ibu kan bilang katanya karena jauh dari orang tuanya. Iya. Gini loh, kamu tuh terlalu gini. Ibu padahal nggak pernah. Ibu waktu itu ngomong gini. Kamu kalau ngomong hati-hati. Waktu itu kan kamu kena kasus yang masalah HP itu kan sama si siapa? Anak 11 SMP. Iya. Itu awal mulanya gimana? Itu bukan saya. Iya. Itu temennya. Awal mulanya. Awal Kan mulanya. dari situ kan. Iya. Itu Ibu bilang hati-hati kalau berbicara. Kenapa? Itu kan teman-teman kelasnya bilang ini HP dia tuh dekat dari orang. Iya, udah kita nggak usah bahas masalah orang. Iya itu. Masalahnya gitu kan, itu nasihati kamu. Yang mengejutkan,
Dalam kesempatan itu IN juga mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa siswi lainnya pernah 2 kali menjalani tes kehamilan, tes PEK, secara mendadak sebelum kegiatan praktek kerja lapangan, PKL. Tes tersebut dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk oleh guru UL, tanpa musyawarah dengan wali murid. Saya membenarkan bahwa sebelum PKL, saya dan teman-teman dites PEK secara mendadak oleh guru, termasuk Bu UL. Kami takut karena sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan atau musyawarah dengan wali murid, jelas IN. Saat dikonfirmasi, guru kesiswaan Sukram awalnya enggan memberi keterangan, namun kemudian menyatakan bahwa permasalahan antara UL dan IN akan diselesaikan secara internal melalui musyawarah dan koordinasi dengan kepala sekolah, serta akan memanggil wali murid dari IN. Saya juga punya hak untuk tidak memberikan pernyataan, tapi untuk kejelasan kasus ini, saya akan koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, ujar Sukram. Mediasi, satu, saya koordinasi dengan pimpinan, beliau mengarahkan nanti akan diadakan konseling lingkungan seperti yang saya sampaikan kepada Intan tadi di mungkin video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, saya juga nanti akan sampaikan ke guru yang sudah saya sampaikan tadi. Terus untuk keterangan dari siswanya sendiri mengatakan kalau dia di situ dituduh ada difitnah, dugaan fitnah. Kak Sukramnya sendiri selaku kesiswaan ya di sini ya, itu memang mengetahui atau bagaimana Kak? Saya mengetahui setelah sampai koordinasi. Ya, sekarang sampai mudah mengetahui dan sudah dipertanyakan belum dengan siswa itu? Siswa itu tadi baru menghubungi saya ini, terus saya silakan datang, saya nggak ada kesempatan bertanya, terus kita kan konseling ini. Terus kesimpulannya bagaimana Kak? Kesimpulannya, kemudian saya koordinasi dengan pimpinan menjawab kita akan lakukan konseling lingkungan, artinya lingkungan sekolah dengan keluarga. Terus saya tanya lagi Pak, itu kan dugaan fitnah yang dilontarkan si guru dengan siswa. Ketika itu kebenaran itu terjadi, apakah ada sanksi-sanksinya sendiri untuk oknum guru itu Pak? Itu kan nanti ada musyawarahnya Mas. Oh gitu, masih perlu dimusyawarahkan ya? Ya. Terkait praktik tes PEK terhadap siswi kelas 2 sebelum PKL, Sukram membenarkan hal itu. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga diri para siswi dan disampaikan hanya kepada siswa, bukan kepada orang tua atau wali murid. Benar, sekolah pernah mengadakan tes PEK untuk siswi kelas 2 yang akan PKL. Itu kebijakan internal sekolah. Kepada wali murid, kami hanya sampaikan melalui anak-anak mereka, imbu Sukram. Ini Kak, saya juga menemukan beberapa siswa yang mengatakan bahwa mereka itu pernah dites PEK kehamilan oleh pihak sekolah. Itu sendiri sebenarnya bisa dijelaskan seperti apa Kak? Tes PEK kehamilan. Tes PEK itu program sebelum berangkat prakerin, itu yang pertama. Tujuannya ya untuk menjaga anak-anak supaya ketika prakerin ini kan disebar dan tidak ada di dalam lingkungan sekolah, supaya mereka punya pikiran, oh ya ada kegiatan tes PEK, jadi saya harus hati-hati dan saya juga harus jaga diri. Nah nanti ketika mereka kembali juga dilakukan hal tersebut. Ya berarti memang benar adanya seperti itu ya Kak ya. Dan itu dilakukan untuk kelas berapa itu Kak? Itu dilakukan untuk kelas 11 yang akan berangkat prakerin. Beberapa siswi itu Pak? Ya sejumlah siswi yang ada. Yang ada. Artinya itu dilakukan untuk umum siswi atau siswa perempuan. Untuk itunya sendiri, kebijakan itu diambil dari pihak sekolah atau memang aturan-aturan dari Dinas Pendidikan di Lampung Timur ini Pak? Itu aturan itu Pak? Pertama dilakukan memang respon obrolan dari perangkat yang tujuannya untuk menjaga, dan yang kedua itu adalah lingkup sekolah kita memang kita bermusyawarah untuk melakukan itu. Tujuannya hanya untuk hal baik, menjaga anak-anak supaya anak-anak itu bisa membatasi dan mereka punya rem ketika prakerin mereka berpikir untuk berhati-hati tidak melakukan hal-hal di luar batas. Dan wali-walinya mengetahui itu? Dan itu disampaikan ke anak-anak untuk menyampaikan ke wali murid. Itu dipanggil nggak Kak waktu itu Kak? Anak-anak. Dikumpulkan nggak? Anak-anak dikumpulkan di masjid. Untuk walinya sendiri Pak? Yang untuk walinya kita sampaikan ke anak-anak. Oh gitu. Artinya tidak ada yang koordinasi ke sini, berarti kami bertanya orang tua setuju, mereka jawab setuju. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Islam Tunas Bangsa, Mahmud, belum memberikan keterangan resmi dan memilih meninggalkan lokasi ketika hendak dikonfirmasi oleh awak media. Melihat belum adanya titik terang dari kasus yang menimpa IN, berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur untuk segera turun tangan.
Selain mengusut dugaan fitnah oleh oknum guru, juga berharap meminta klarifikasi dan evaluasi terkait kebijakan tes kehamilan terhadap siswi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dan hak asasi siswa. Jika terbukti melanggar, berharap agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi tegas terhadap oknum guru maupun pihak sekolah yang bertanggung jawab. Tony Lantai News TV melaporkan.